Salam pendekar, jumpa kembali dengan channel kesayangan kita yang membahas berbagai macam informasi tentang silat dan bela diri lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurus tunggal lengkap, tutorial lengkap jurus tunggal baku, dan segala informasi di dalamnya. Selamat menyimak, selamat menonton, dan salam pendekar. Persebaran pencaksilat di dunia ini diawali dengan kesepakatan beberapa negara untuk bagaimana memikirkan perkembangan silat ke depannya, sehingga disepakatilah gerak jurus untuk menyatukan semua insan silat di seluruh penjuru dengan cara kesepakatan, mengadakan kesepakatan menyepakati standarisasi teknik jurus gerak yang standar untuk bisa dipertandingkan dan bisa dikembangkan dengan mudah, sehingga lahirlah silat tanding, silat seni yang terdiri dari jurus tunggal, jurus bergu, dan seni ganda. Dari standarisasi ini diharapkan mampu mengembangkan silat ke seluruh penjuru dan bisa dipelajari oleh semua orang, baik itu bangsa Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Dan persebaran pencaksilat di dunia ini sampai saat ini sudah terasa penyebaran pencaksilat di dunia yang berkembang karena kesepakatan untuk menstandarisasi gerakan-gerakan untuk mudah dipelajari, sehingga tidak aneh bila di dalam gerakan tersebut hanya itu adalah mencirikan bahwa gerakan silat seperti itu, sehingga gerakannya itu cukup standar. Namun di balik standarnya itu ada yang lain, ada rahasia-rahasia lain, ada langkah-langkah bahwa dalam silat itu banyak gerak yang bisa dikuasai. Namun untuk mempersingkat dan memudahkan dan untuk menyatukan semua wadah silat yang ada di seluruh penjuru, sehingga disepakatilah 100 gerak dalam jurus tunggal, 100 gerak dalam jurus bergu yang terdiri dari jurus tangan kosong, jurus bersenjata golok, jurus bersenjata toya dalam jurus tunggal, dan 100 gerak dalam jurus bergu yang gerakan bersamaan, dan seni gerak silat ganda, seni berpasangan yang diatur, dan silat tanding untuk melakukan seni tarung bebas dengan peraturan yang telah disepakati untuk mencapai yang didapat keselamatan lebih didahulukan, sehingga dalam silat ada filosofi-filosofi tertentu sehingga diambil mengapa tandingnya silat itu seperti demikian, kenapa jurus standarisasinya itu demikian, dan mengapa seni gandanya itu demikian, sehingga hal-hal itu bisa dimengerti untuk kebutuhan persebaran silat di seluruh penjuru dunia. Pencaksilat standarisasi pencaksilat jurus tunggal baku ini ada beberapa keterampilan atau penguasaan teknik dasar yang harus dikuasai. Dalam jurus tangan kosong kita di situ ada 7 jurus
di jurus 3 jurus di jurus golok, 4 jurus di jurus toya, sehingga semua jurus itu memiliki 100 gerakan pada jurus tunggal. Pada jurus tangan kosong itu terdiri dari gerakan-gerakan seperti menghormat, kuda-kuda, pukulan, tendangan, sapuan, tangkisan, elakan, hindaran, dan lain sebagainya. Dalam jurus golok itu terdiri dari sabetan, bacokan, tusukan, sayatan, tangkisan, lompatan, dan lain sebagainya. Dalam jurus toya pun sama, pukulan, sapuan, sabetan, tusukan, hantaman, tangkisan, dan lain-lainnya. Semua itu adalah gerakan-gerakan yang mencirikan teknik dasar gerak keterampilan dasar pencak silat, sehingga hal ini bisa diajarkan dalam kurikulum pembelajaran silat di sekolah-sekolah pencak silat, sehingga bisa dijadikan rujukan untuk diajarkan, dan hasilnya itu bisa dipertandingkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, karena pencak silat itu sekarang sudah mencapai tingkat internasional, bukan hanya di daerah namun di tingkat nasional maupun internasional, sehingga gerakannya sudah standar, bisa dipertandingkan. Pada jurus tunggal baku ini ada beberapa penguasaan yang harus kita kuasai dan akan kita dapatkan. Yang pertama itu 100 gerakan yang akan kita kuasai, yang terdiri dari 14 jurus yang berisi 100 gerakan. Yang pertama jurus tangan kosong yang berisi 7 jurus gerak silat tangan kosong. Yang keduanya yaitu jurus golok yang berisi 3 jurus gerak silat senjata pendek. Yang ketiga jurus toya berisi 4 gerak jurus silat senjata panjang. Semua gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang baku, standar, yang mencirikan gerak pencak silat yang mudah diajarkan dan juga intinya mudah untuk dinilai dan mudah diajarkan oleh siapapun. Namun di balik itu semua pastilah ada gerakan-gerakan silat yang lainnya, namun ini hanyalah gerakan standar, gerakan yang dipertandingkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, dan merupakan hasil kesepakatan dari berbagai wadah silat di berbagai negara.
saya bilang gong. Gong.
Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurus lengkap, tutorial lengkap, jurus tunggal baku. Berawal dari sisi untuk masuk ke arena lapangan, arena pertandingan ya, dengan menempatkan toya di belakang dan senjata golok di depan. Berjalan menuju posisi arena untuk menempatkan senjata. Berjongkok, menyimpan dengan tertib senjatanya. Pada teknik ini sudah saya singgung pada video pertama mengenai teknik menyimpan dan juga cara masuk arena lapangan. Jadi hal-hal itu diharap sudah dipahami sebelumnya menuju ke tempat tengah arena untuk bersiap mengawali jurus. Hormat kepada juri, bersiap mengambil napas perlahan, mengangkat tangan, menghisap, melakukan pernapasan dan meditasi ringan, melakukan doa, berdiri tenang. Ini adalah filosofinya, pesilat itu penuh dengan ketenangan, ya, membuka pasangan awal. Serangan dorongan, tarikan, lutut, tendang, ya, pukulan. Pada tutorial ini hanya memperlihatkan bentuk-bentuk karena nanti akan di bagian video per bagian-bagian gerakan akan diulang-ulang. Namun pada ini kita akan terus berlanjut sehingga terlihat bentuk sebenarnya jurus tunggal itu seperti bagaimana. Ya. Jadi ini pada bagian ini kita akan melihat bentuk keseluruhan dari jurus tunggal ini. Ya. Jadi di sini memperlihatkan gerakan dasar-dasar pencak silat mulai dari serangan tangan, serangan kaki, tangkisan, hindaran, dan lain sebagainya. Sehingga semua teknik dasar yang ada dalam jurus tunggal ini mewakili intisari yang ada dalam pencak silat. Sehingga teknik ini adalah standarisasi dari berbagai macam teknik yang ada dari berbagai macam perguruan yang ada di pencak silat. Dirangkum, dijadikan satu dan disepakati dan dimusyawarahkan menjadi suatu bentuk yang bentuk dasar standar yang bisa dipertandingkan dan bisa juga dinilai sehingga tidak menjadi suatu perselisihan ataupun suatu hal yang menjadi pertengkaran akibat karena perbedaan. Namun di sini distandarisasikan, disamakan persepsinya untuk mendapatkan kesamaan supaya pencak silat ini bisa berkembang di seluruh penjuru. Lakukan sapuan biasa dilakukan oleh silat-silat yang di bawah, permainan bawah, mencirikan permainan bawah. Nanti ada bagian lainnya lagi khusus itu aplikasi, cuman karena nanti di video, insyaallah di video yang berikutnya, video yang akan datang di lain kesempatan akan saya paparkan juga tentang aplikasi dari teknik-teknik dasar yang mengambil senjata golok. Senjata golok ini merupakan senjata pendek
ya sudah terwakili oleh golok yang kerap sekali digunakan oleh pendekar-pendekar pencak silat. Walaupun banyak senjata pendek itu seperti celurit, trisula, dan lain sebagainya, namun pada standarisasi ini sudah diwakilkan oleh senjata golok. Walaupun sebenarnya dalam pencak silat itu banyak sekali ragam senjatanya. Tidak hanya golok, ada kerambit, laya, tali, selendang, trisula, dan lain sebagainya. Namun pada standarisasi disepakati goloklah yang lebih tepat untuk mewakili keseragamannya. Ya, sehingga di sini ada berbagai macam bentuk. Namun ini hanyalah bentuk standar atau hanya berbentuk ciri-ciri saja yang mencirikan gerakan pencak silat. Namun tidak lepas dari keutuhannya dalam teknik-teknik pembelaan diri. Tebasan, bacokan, tikaman, dan lompatan lain sebagainya tergambar dalam jurus tunggal ini, dan jurus golok ini pun menggambarkan teknik-teknik golok, melakukan suatu terkaman ke depan dengan guling ke depan, menyimpan senjata dengan baik. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Mengambil senjata toya, satu, dua, tiga, melakukan teknik senjata toya atau senjata panjang. Ya, melakukan suatu lompatan. Peragaan ini dipraktekkan oleh Ananda Ilham, seorang atlet pernah menjuarai di kejuaraan O2SN, tingkat O2SN se-Sulawesi Selatan, dan juga pernah meraih medali emas juga di kejuaraan antar pelajar se-Sulawesi Selatan tahun 2019 kalau tidak salah, di atlet Bone, dan juga pernah juga berlatih di Kabupaten Wajo. Ananda Ilham ini sangat berbakat sekali dalam pencak silat. Semoga Ananda bisa selalu menggapai raih mimpi-mimpinya, tetap semangat dan selalu berlatih. Semoga video ini bisa mengingatkan kembali saat berlatih sebelum kejuaraan. Ya, sengaja pada tutorial lengkap ini gerakan semuanya berjalan terus tanpa diulang-ulang, karena kita hanya melihat bentuk hanya pada teknik yang dipelankan. Saya komentari, saya beri sedikit wawasan, mengisi wawasan kita, informasi kita tentang jurus tunggal ini. Mengambil senjata dengan tertib dan kembali ke arena. Hal ini harus dikuasai seperti yang saya singgung sebelum-sebelumnya.
Ya, itulah jurus lengkap, jurus tunggal baku. Pada session ini saya akan memperlihatkan jurus yang diperagakan oleh Mbak Puspa Arumsari, atlet nasional kita, peraih medali emas di SEA Games. Sengaja saya perbandingkan supaya kita tahu arah kita itu kemana. Jadi saya ambilkan videonya Mbak Puspa ini sebagai acuan gerakan kita, karena saya lihat video gerakannya cukup bagus. Semoga video ini bisa menjadi acuan bagi kita gerakan jurus tunggal yang terbaik, sehingga ini adalah sebagai peta petunjuk alur jurus standarnya seperti bagaimana. Jadi saya kumpulkan supaya menjadi acuan bagi kita. Di sini ada 2 video yang saya perlihatkan dari Mbak Puspa Arumsari ini saat dia berlatih memperagakan jurus tunggal dan saat dia bertanding, karena kita ingin melihat bentuk pertandingannya tuh seperti bagaimana jurus tunggal, seni tunggal baku ini. Demikian pemaparan video tutorial jurus tunggal baku dari saya. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga pada para praktisi di seluruh penjuru Nusantara maupun penjuru dunia. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih, selamat menikmati, dan salam pendekar.